Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Effendi dari kelas 12 IPA 4 absen 14. Untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia, saya ingin menjelaskan tentang kebijakan luar negeri pada masa Jokowi Ma'ruf. Kebijakan luar negeri setelah masa reformasi Jokowi Dodo Ma'ruf sampai menjelang pelantikan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 sampai 2024 pada Oktober 2019. Isu hubungan internasional atau politik luar negeri Indonesia belum banyak diangkat media massa. Padahal politik luar negeri sama pentingnya dengan kebijakan domestik. Politik luar negeri itu sendiri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditujukan keluar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan keluar serta merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Mengingat situasi internasional selalu berkembang, pelaksanaan politik luar negeri suatu negara kerap mengalami perubahan. Perkembangan situasi internasional yang dinamis itu harus selalu diantisipasi oleh setiap negara agar pelaksanaan politik luar negerinya tidak menemui hambatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana arah politik luar negeri Indonesia 5 tahun mendatang? Siapapun Menteri Luar Negeri RI yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi nanti, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus tetap berpegang pada kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif itu sendiri secara historis merupakan pengejawantahan dari buah pemikiran Bung Hatta yang terangkum dalam karya legendaris dengan judul Mendayung di Antara Dua Karang. Politik luar negeri bebas aktif secara harfiah memiliki makna dasar sebagai suatu kondisi bebas dan tidak terkait, namun tetap bersikap aktif dalam konteks hubungan antar bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional. Dalam hubungan ini, jajaran Kementerian Luar Negeri RI terus mengelorakan perjuangan Indonesia untuk perdamaian dunia, mulai dari Palestina, Afghanistan, hingga Myanmar. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten, bukan karena semata-mata disebabkan karena Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, tetapi adalah karena adanya amanat konstitusi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, konsisten dan kolaboratif. Menurut Retno Lestari Priyansari Marsudi dalam beberapa kesempatan menekankan adanya 4 prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu melindungi NKRI, melindungi WNI di luar negeri, mengintensifkan diplomasi ekonomi, dan meningkatkan peran Indonesia di panggung kawasan dan di dunia internasional. Perhatikan politik luar negeri Indonesia pada 2019 juga tercurah pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB, di mana Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2019 sampai 2020. Menurut pemerintah RI akan terus berupaya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten namun kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.